Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Aurel Amalia dari kelas MN22G. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu tentang Cost Volume Profit atau CEP. Apa itu Cost Volume Profit atau CEP? Cost Volume Profit adalah analisis yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Analisis ini membantu dalam membuat keputusan strategis tentang harga, produksi, dan investasi yang efektif dan efisien. CEP melibatkan perhitungan margin kontribusi, titik impas, dan leverage operasional untuk menentukan dampak skenario yang berbeda terhadap kinerja keuangan. CEP ialah perhitungan yang berfungsi sebagai penentu jumlah produk yang dibuat, sehingga terhindar dari kerugian akibat proses produksi produk yang berlebihan. Analisis CEP juga dikenal sebagai analisa break-even point, di mana terdapat titik impas antara volume penjualan dengan biaya yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan cost volume profit. Tujuan cost volume profit adalah untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang efektif dan efisien. CEP membantu perusahaan dalam memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat tentang harga, produksi, dan investasi, juga sebagai penentu keputusan bisnis perusahaan untuk jangka waktu pendek. Berikut adalah beberapa tujuan dari CEP. 1. Menentukan keputusan bisnis. 2. Menentukan break-even point. 3. Mengevaluasi performa perusahaan. Selanjutnya yaitu komponen cost volume profit. Secara umum, komponen-komponen utama yang tercantum dalam CFP adalah cost atau biaya, volume, dan profit atau laba. Namun, terdapat dua kategori biaya yang termasuk dalam analisis CFP, yaitu biaya tetap dan variabel. Komponen-komponen CFP yang diperlukan dalam analisis adalah 1. Volume penjualan merupakan jumlah unit yang diharapkan atau diperkirakan akan terjual dalam periode tertentu. 2. Harga jual harga per unit dari produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume penjualan, seperti biaya sewa, gaji tetap, dan asuransi. Yang keempat yaitu biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume penjualan, seperti biaya bahan baku, biaya produksi, dan komisi penjualan. Dan yang terakhir yaitu laba atau profit, selisih antara pendapatan total dari penjualan dengan biaya total atau biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya yaitu rumus perhitungan CEP. Pada dasarnya, komponen utama dari analisis CEP adalah rasio CM dan rasio biaya variabel. BEP, break even point, margin of safety, laba bersih leverage. Berikut rumus dasar yang sering digunakan dalam menghitung hasil analisis CEP. Laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya per unit dikali volume penjualan. Total pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit terjual. Laba bersih, total pendapatan dikurangi total biaya. Margin kontribusi per unit, harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Margin kontribusi rasio sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Untuk menghitung break-even point ada dua, yaitu sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit, atau biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Titik impas penjualan sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi. Margin keamanan sama dengan hasil penjualan aktual dikurangi titik impas tingkat penjualan. Tingkat leverage operasi sama dengan margin kontribusi dibagi total penghasilan bersih. Selanjutnya yaitu cara perhitungan CFP. Berikut ini terdapat dua cara menghitung dalam analisis CFP, yaitu 1. Equation. Laba sama dengan margin kontribusi per unit dikali jumlah unit terjual dikurangi total biaya tetap. Tujuan utama dari penggunaan metode equation adalah untuk menemukan jumlah produk per unit yang perlu dijual untuk mencapai target keuntungan. 2. Margin kontribusi. Jumlah penjualan per unit sama dengan target keuntungan ditambah biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit.
Margin kontribusi sendiri adalah hasil dari selisih antara total penjualan dan total biaya variabel. Agar perusahaan mendapatkan profit atau keuntungan, hasil margin kontribusi harus melebihi total biaya tetap. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari CFP. Kelebihan dari analisis CFP yaitu membantu dalam pengambilan keputusan, mempermudah mencapai target keuntungan, memudahkan perencanaan laba, membantu pengendalian biaya, dan analisis sensitivitas. Untuk kekurangan dari analisis CFP yaitu tidak mempertimbangkan semua jenis biaya. Asumsi sederhana dapat menghasilkan temuan palsu. Penerapan terbatas, kurang relevan, atau praktis dalam lingkungan bisnis yang lebih kompleks tidak berlaku dalam jangka panjang. Kesimpulannya yaitu analisis cost volume profit adalah pendekatan sistematis untuk menganalisis dan memberikan gambaran yang jelas tentang bisnis untuk membantu dalam mengambil keputusan. Analisis ini menunjukkan gambaran terperinci tentang bagaimana perusahaan membelanjakan uang dan bagian mana dari bisnis yang paling menguntungkan. Selain memberikan gambaran yang menguntungkan, analisis CFP juga dapat menunjukkan area-area yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan kembali melalui gambaran masalah dalam bidang produksi, pemasaran, atau penjualan, sehingga dapat mengungkapkan berapa banyak perusahaan dalam menghasilkan dan banyak kerugiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.